Hari ini yang kami buka laporan di Baris Krim Polri itu terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Kenapa sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum terungkap? Ini menjadi semacam satu tanda bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini memang masih misterius. Ternyata saya tidak menemukan bukti otentik KPU fotokopi dengan asli itu tidak tersambungkan. Hari ini saya selaku kuasa hukum pelapor, yaitu Dr. Bonatua Silalahi, mendatangi Baris Krim Polri untuk membuka laporan dugaan tindak pidana kearsipan, ya, terkait dengan keberadaan ijazah yang selama ini menjadi polemik di publik, yaitu ijazah Pak Joko Widodo sejak mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo 2 periode, kemudian calon gubernur DKI Jakarta, kemudian calon presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Hari ini yang kami buka laporan di Baris Krim Polri itu terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Siapa saja terlapornya? Yang pertama adalah Komisioner atau Sekjen KPU RI periode 2014 sampai 2024. Kemudian yang kedua, Komisioner atau Sekretaris KPU DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian yang ketiga, Kepala Arsip Negara Republik Indonesia periode 2012 dan 2024. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkot Surakarta periode 2005 sampai 2015. Dan yang terakhir adalah Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Solo 2005 dan 2010. Yang kami laporkan itu ada 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 83 Undang-Undang Kearsipan terkait dengan dugaan tindak pidana kearsipan. Kemudian juga pasal 86 Undang-Undang Kearsipan. Pasal 55 tentang penyertaan dugaan tindak pidana. Kemudian pasal 56 KUHP, 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Yang kami laporkan ini materi pokoknya adalah mengungkap keberadaan ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini belum diarsipkan di dalam Lembaga Kearsipan Daerah dan Kearsipan Nasional atau ANDRI. Kenapa? Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan dan kemudian Undang-Undang Pemilu, kemudian juga peraturan KPU, dokumen seorang kepala daerah, dokumen seorang presiden terpilih, setelah melewati batas tertentu yaitu di atas 5 tahun, kemudian kewajiban Lembaga Arsip Nasional dan Lembaga Arsip Daerah adalah harus mengarsipkan itu di dalam kearsipan. Karena arsip itu adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia. Arsip itu adalah potret perjalanan sejarah bangsa. Jokowi pernah memenangkan pertarungan gubernur Jakarta melalui pilkada langsung dan memenangkan pemilihan presiden 2 periode yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum sama sekali diarsipkan. Kami tidak berbicara tentang keaslian ijazah atau tidak, palsu atau tidak palsu. Tapi yang kami bicarakan adalah kewajiban lembaga-lembaga kearsipan yang harusnya dimulai dari KPUD, KPU RI, menyerahkan dokumen itu kepada Lembaga Arsip Daerah dan Lembaga Arsip Nasional. Kewajiban mereka adalah menjaga dokumentasi ijazah. Kenapa sampai hari ini keberadaan ijazah itu belum terungkap? Ini menjadi semacam satu tanda bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini memang masih misterius. Ya, misterius itu tentu misterius dari sisi keberadaannya. Sehingga tentu ini akan menjadi satu tantangan hukum baru lagi ke depan. Dokumen ijazah Pak Joko Widodo ini kemudian semakin hari semakin menggelinding. Bukan hanya ada laporan di Polda Metro Jaya yang sama-sama kita tahu sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya, tetapi juga ini akan membuka kotak Pandora baru bahwa bukan hanya orang yang sedang meneliti ijazah Pak Joko Widodo kemudian hari ini menjadi tersangka, tetapi lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas
yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang, dibayar oleh APBN, menjalankan undang-undang kearsipan. Kenapa ijazah Pak Joko Widodo itu sampai hari ini tidak diarsipkan oleh lembaga arsip daerah dan lembaga arsip nasional? Nah, pelapor yaitu Bapak Dr. Bonatua Silalahi ini adalah seorang peneliti Scopus. Ya, beliau adalah peneliti yang hasil penelitiannya itu masuk ke jurnal internasional. Laporan kami hari ini adalah karena Pak Bonatua ini sudah kecewa dengan jawaban yang selama ini diberikan oleh lembaga-lembaga yang dimintai transparansi dan akuntabilitasnya terkait dengan dokumen ijazah Pak Joko Widodo. Ya, mungkin nanti untuk kejelasannya saya serahkan kepada Bang Bonatua untuk menjelaskan dari sisi materi kenapa Bang Bonatua hari ini membuka laporan itu ke Bareskrim Polri. Silakan Bang Bonatua. Baik, terima kasih ya. Menyambung tadi penjelasan pengacara saya bahwa memang selama ini kan sebagaimana publik tahu bahwa saya sudah menyurati 8 kementerian lembaga untuk mendapatkan dokumen autentik ya dari fotokopi yang terlegalisir. Artinya autentik ini kalau dia di dalam rezim undang-undang kearsipan, otentik itu adalah kopian atau dokumen yang sudah dibandingkan dengan aslinya. Ternyata dari dokumen-dokumen hasil yang saya peroleh dari KPU dan KPUD terungkap bahwa belum pernah penyandingan langsung antara asli dan fotokopi yang dileges. Terus dari hasil berbagai ungkapan dari komisioner di KPU, di media-media juga mengungkap bahwa mereka tidak melakukan itu. Karena apa? Karena undang-undang PKPU-nya menyebut itu dapat, artinya bisa saja tidak. Jadi selama ini KPU tidak menggunakan kalimat dapat itu untuk melakukan klarifikasi, verifikasi. Dalam rezim undang-undang pemilu itu di PKPU disebut selain verifikasi itu bisa langsung klarifikasi. Artinya begini, kalau ada ijazah difotokopi lalu dilegalisir lalu KPU, maka KPU itu hanya sampai mengecek ke legalisir, tidak pernah ngecek ke asli dan disandingkan ke fotokopinya. Seperti itu. Jadi karena saya merasa penelitian ini butuh data yang tervalidasi secara hukum dan teknis, jadi saya minta tolong ke Bareskrim untuk tujuan laporan saya agar Bareskrim melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini bisa jadi tadi seperti ada ujungnya dugaan pidana, tapi saya tidak mengarah ke situ. Saya hanya ingin bahwa dokumen yang dikasih KPU ke saya itu ada dari KPU RI ya, ada 2019, 2014. KPUD DKI ada 1 2012 dan ada dari tim kita juga yang lain Pak Mentovik di Solo ada 1. Itu harus divalidasi dan secara hukum oleh lembaga kearsipan daerah maupun ANRI. Ya, kenapa? Karena di Undang-Undang ANRI, di Undang-Undang Kearsipan Nasional, kearsipan itu disebutkan setiap ada penyerahan dokumen, maka lembaga kearsipan atau ANRI wajib mengautentifikasi dengan menggunakan tenaga ahli yang kompeten. Dan yang tenaga ahli yang kompeten ini adalah arsiparis dan ahli forensik dokumen. Jadi harapan kita adalah semoga ya nanti melalui Mabes Polri ya, Bareskrim bisa meyakinkan publik. Tidak salah juga ya, meskipun terlambat ya, tidak salah juga meskipun terlambat. Ya bisa saja aslinya ditunjukkan sekarang ya. Lalu disandingkan dengan fotokopi yang telah kami kumpulkan. Begitu. Terima kasih. Ya. Ada pertanyaan? Jadi laporannya diterima dari Direktorat mana, Pak? Diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Umum, kemudian masuk ke unit 4, yaitu dokumen politik, Dokpol. Ya, nanti kemudian kami akan melengkapi dokumen-dokumen karena tadi sudah ada bukti permulaan. Kemudian penyidik meminta kepada kami untuk kemudian melengkapi bukti-bukti lagi dan kemudian akan kami dijadwalkan untuk bertemu dengan penyidik menyampaikan secara runut dugaan peristiwa hukumnya seperti apa gitu Mbak. Oh, jadi untuk saat ini LP-nya belum keluar? Sudah diterima oleh pihak Baris Polri ya.
sudah diterima dan kami akan melengkapi bukti-bukti dan akan melengkapi dokumen. Boleh ditunjukkan LP-nya, Pak? Kenapa, Mbak? Boleh ditunjukkan LP. Jadi hari ini sebetulnya yang diterima itu bentuknya adalah masih aduan masyarakat ya, masih Dumas. Jadi Pak Bonatua itu posisinya adalah sebagai pendumas ya dalam kasus mengungkap keberadaan ijazah yang kaitannya itu dengan Undang-Undang Arsip. Jadi di Undang-Undang Arsip memang dijelaskan bahwa ada sanksi administrasi tetapi juga ada sanksi pidana. Nah, yang ditempuh oleh pendumas ya dalam hal ini ada Pak Dr. Bonatua Silalahi itu mengambil langkah hukum pidana karena memang ada dugaan peristiwa pidana berupa tidak menyerahkan ijazah Pak Joko Widodo untuk dijadikan sebagai arsip. Kemudian yang kedua, diduga kalaupun ijazah itu sudah diterima dan sudah diarsipkan, berarti ada dugaan menghilangkan dokumen arsip, ya. Karena ini masih berhubungan dengan ramainya ijazah Pak Jokowi yang dibicarakan di publik, ya. Sehingga jangan-jangan kita menduga, ya, ada semacam upaya dari lembaga-lembaga yang punya otoritas di bidang kearsipan, kemudian menutup-nutupi informasi itu gitu. Sehingga keaslian daripada ijazah Pak Jokowi yang menurut Pak Bonatua tadi berdasarkan keterangan dari KPU tidak pernah dilakukan klarifikasi atau autentikasi antara salinan yang dilegalisir dengan fisik ijazah asli. Itu yang menurut KPU tidak pernah dilakukan. Nah, kami mengharapkan dengan adanya upaya hukum pidana yang dilakukan atau ditempuh oleh Pak Bonatua Silalahi ini, Mabes Polri bisa mengungkap keberadaan ijazah asli, kemudian nanti dibandingkan dengan ijazah yang dilegalisir, kemudian nanti dicari apakah ini sudah dilakukan pengarsipan secara layak atau tidak, atau sudah dilakukan perintah undang-undang kearsipan atau tidak. Jadi kita lebih kepada melihat ada kelalaian atau ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dilaporkan hari ini terkait dengan menyimpan dokumen ijazah sebagai bagian dari arsip negara. Nah, ini yang akan diungkap dalam laporan Pak Bonatua Silalahi, sehingga ini juga akan menjawab misterius atau keberadaan ijazah Pak Jokowi yang sampai hari ini saja masih misterius gitu. Ya, seperti itu, Mbak. Kalau Pak Bonatua, kemudian apa sih Pak yang ditimbulkan karena tidak mendapatkan ijazah dari ANRI ini? Sebelumnya kan Bapak juga udah dapat ijazah dari KPU pusat sama RI. Lalu Pak, ini ada baru-baru ini ada 8 tersangka. Apakah ada kekhawatiran dari Bapak bahwa kasus ini masih soal ijazah Jokowi? Jadi baik, makasih. Saya itu peneliti yang masih statusnya hipotesis. Kalau teman-teman yang jadi tersangka mungkin Pak RT kan berulang kali disebut di media mereka sudah ada tesis, ya. Jadi tesis mereka sudah ijazah 99,9% palsu. Kalau saya, hipotesis saya ijazah itu tidak ada, ya. Hipotesis ini bisa diterima, H0 diterima, ya. Jika ternyata saya tidak menemukan bukti otentik KPU fotokopi dengan asli itu tidak tersambungkan, itu diterima. Kalaupun nanti ternyata bisa ada, berarti hipotesis saya ditolak. Artinya itu ijazah ada. Terserah nanti apakah ijazah itu ada lagi peneliti selanjutnya yang meneliti asli atau tidak, itu domain mereka. Tapi kami di sini dalam rangka akademis hanya sampai pada mengungkap ada atau tidak saja. Begitu. Kan itu udah Bapak dapatin di KPU RI sama KPU daerah. Ya, jadi gini, tadi kan seperti saya ungkapkan, dari hasil penelitian saya terhadap dokumen-dokumen yang dikasih KPU, tentunya kan yang saya minta bukan hanya salinan fotokopi ya, tapi ada dokumen backupnya bahwa fotokopi ini sejarahnya bagaimana, ya. Ternyata kan itu saya minta dokumen namanya verifikasi dan klarifikasi. Nah, di dokumen-dokumen ini tidak ada berita acara yang menyebutkan pernah dilakukan verifikasi, klarifikasi. Hanya dilakukan verifikasi tanpa klarifikasi. Kalau klarifikasi itu ya dicek ijazah fotokopi dengan aslinya. Disandingkan. Disandingkan. Tapi kalau di Undang-Undang Kearsipan itu disebut autentikasi. Seperti itu.
Dan tidak tersimpan di lembaga kearsipan, Bang. Dan tidak tersimpan, dan uniknya memang sampai saat ini ya, baik itu lembaga kearsipan Daerah. Kota Solo, Jakarta, lembaga kearsipan DKI Jakarta, dan ANRI mengaku tidak memilikinya. Seharusnya ini kan dokumen undang-undang kearsipan 5 tahun itu seharusnya sudah diserahkan ke lembaga kearsipan daerah atau ke ANRI, seperti itu. Penetapan tersangka 8 orang itu Bapak ada kekhawatiran gitu? Jadi ini adalah apa ya, missing piece ya di sini. Kalau nanti depannya ada, ya kan, dan tidak sah dong yang 8 itu ya, di tahun depan. Tapi kalau ada, maka tahap berikutnya adalah benar nggak tesisnya teman-teman RT, tesisnya itu palsu? Kan pertanyaannya palsu atau tidak? Maka itu akan menjadi, ini akan menjawab potongan-potongan puzzle tadi, seperti itu. Terima kasih. Oke.